Hello everyone, welcome back to my English learning channel. It is nice to be with you again. This is Mr. Rahmat Baihaqi will bring you an English learning material. And for this time, we are going to discuss or learn about expressing, introducing oneself. Oke, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya, M. Rahmat Baihaqi, di English Learning English channel saya. Senang bisa kembali bersama kalian semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang kompetensi dasar 3.1 mata pelajaran bahasa Inggris kelas 10 SMA dan SMK dengan materi ungkapan memberi dan meminta informasi tentang diri sendiri, asking for and giving information about oneself. Okay, students, asking for information about oneself yang artinya adalah meminta informasi tentang diri sendiri yang akan nanti dilanjutkan dengan giving for information about oneself. How can we use the expression if we want to ask for information about someone or about oneself? Jadi, apa ungkapan yang harus digunakan ketika kita ingin menanyakan informasi tentang diri seseorang atau diri sendiri, ya. Kalau bertanya tapi biasanya ke orang lain. Untuk menanyakan informasi mengenai informasi diri orang lain yang sudah tidak asing ada what is your name? What is your name? Itu ungkapan yang paling commonly used. Commonly used ini artinya umum digunakan. What is your name? And then, may I know your name? May I know your name? Untuk menanyakan informasi tentang diri seseorang. Berkaitan dengan identitas. Jadi yang pertama bisa menunjukkan atau menanyakan pertanyaan yang tadi untuk meminta informasi tentang diri seseorang atau identitas atau jati diri. Kalau di buku jati diri ya. Next, where are you from? Oke, ini juga sudah tidak asing lagi. Mudah-mudahan kalian ingat dan selalu diungkapkan. Where are you from? Ada lagi, where do you live? Apa perbedaan where are you from dan where do you live? Where are you from artinya dari mana Anda berasal atau berasal dari mana Anda? Dan jawabannya nanti kita lihat ya. Ini menunjukkan asal dari sebuah negara, bisa juga asal dari sebuah kota, asal dari sebuah wilayah dan seterusnya. Kalau where do you live, di mana kamu tinggal? Tentu pertanyaan ini bisa tidak berurutan, salah satu langsung. Yeah, just imagine when you are making an introduction with somebody new. Jika kalian memperkenalkan dengan seseorang yang baru, pasti tidak akan lepas dari menanyakan asal, ya, atau menanyakan tinggalnya di mana. Jadi bisa diungkapkan dengan where are you from? Meminta informasi. Where do you live? Di mana kamu tinggal? Dan selanjutnya juga ada what is your address? Hampir sama dengan yang di atas juga, menanyakan alamat. Cuma kalau what is your address, ini untuk menunjukkan atau untuk menanyakan, meminta informasi secara detail, secara rinci, secara lengkap. Sehingga kalau kita berkorespondensi atau bersurat menyurat, maka surat kita ini akan sampai ke alamat yang dituju. Tidak what is your address,
My address is in Sukabumi. Sukabumi is large. Jadi di mana Sukabuminya? My address is at jalan bla 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 bla. Nah, itu seperti yang saya ungkapkan dalam video introduction yang pertama. Next, ada pertanyaan, are you a student? Are you a student? Nah, biasanya ini juga orang meminta informasi tentang status atau profesi kita. Karena kalian mostly kebanyakannya siswa di sini khususnya pasti orang akan menanyakan are you a student? Kemudian where do you go to school? Where do you go to school? Yang namanya student pasti bersekolah dan di mana sekolahnya? Nah, ini ungkapan yang bisa minimal kita gunakan untuk menanyakan informasi. Are you a student? Are you a student? Nah, ini seperti materi yang saya bahas di materi English course di lesson 1. Silahkan dicari videonya dan dipelajari lebih detail. Berulang-ulang, I think it is not bad. Justru itu bagus ya, ketika kalian membaca atau mendengar atau menonton sebuah video yang berulang-ulang untuk hal yang positif. Itu bagus ya, akan terus ingat dan never forget. Where do you go to school? Where do you go to school? Kemana kamu pergi ke sekolah? Artinya bisa juga di mana kamu sekolah. Sekolahnya di mana? Nah, itu dalam bahasa Indonesia maknanya bisa mengarah ke sana. Oke, asking for information about oneself. Kalau kita lihat selanjutnya, untuk meminta informasi tentang jati diri atau diri sendiri, masih berkaitan dengan meminta. Ini ada when and where were you born? When and where were you born? Yang artinya kapan dan di mana kamu lahir. Untuk menanyakan tempat tanggal lahir. Walaupun ada sebagian orang yang katanya tidak boleh menanyakan informasi ini, tapi it's okay for information ya. Untuk informasi and for knowledge, I think it is very important for you to know how can you ask for someone's place and birthday. When and where were you born? Yang artinya kapan dan di mana Anda dilahirkan. Bagaimana kalimat jawabannya nanti kita lihat. Asking for information about oneself yang lainnya bisa juga menanyakan how old are you? Nah, ini juga sesuatu yang bisa digunakan. Biasanya tidak lepas kita menanyakan umur ya atau usia. Walaupun ada juga yang menyatakan katanya tidak boleh, tapi ya boleh-boleh sajalah kalau memang itu penting ya. Kalau memang itu untuk satu identitas diri. How old are you? Berapa umurmu? Atau mungkin kita nanya berapa umur dia. Nanti di materi yang lain kita juga harus bisa mengganti pronoun. Tidak hanya menanyakan berapa umur kamu, tapi juga berapa umur dia, berapa umur mereka dan sebagainya. How old are you now? Berapa umur Anda? Atau berapa usia Anda? Atau bisa juga dengan ungkapan yang lain, what is your age? What is your age? Berapa umurmu? Sama ya, ungkapan berbeda tapi makna sama. Oke, selanjutnya, do you have brothers and sisters? Do you have brothers and sisters? Oke, kalian lihat di sini ada pertanyaan yang tidak diawali when atau kata tanya. Maka jawabannya pasti yes, no. Itu nanti kita lihat di materi English course Making Answer. Silahkan dicari videonya ya. Do you have brothers and sisters? Yang artinya, apakah kamu punya saudara laki-laki dan saudara perempuan? Atau ada juga do you have siblings ya, ini untuk informasi. Selain brothers and sisters, ini juga ada siblings. Siblings itu artinya saudara, tapi tidak
jelaskan laki atau perempuannya. Nah, kalau brother itu jelas, yaitu saudara laki-laki. Kalau sister itu saudara perempuan. Do you have brothers and sisters? Oke. Kemudian selanjutnya, how many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? Nah, ini untuk menanyakan informasi tentang diri sendiri berkaitan dengan keluarga. Bisa juga digunakan, ya. How many brothers and sisters do you have? Pertanyaannya bebas, tidak harus diurutkan, ya. Kita free saja ketika mau berkenalan dengan seseorang, tidak harus langsung menanyakan ini dulu, itu dulu. Tiba-tiba ingin menanyakan langsung saudara atau keluarga, bisa. How many brothers and sisters do you have? Berapa banyak siswa dan berapa banyak saudara laki-laki dan saudara perempuan yang kamu punya? Atau artinya berapa banyak saudara kamu? Nah, karena brother and sister ini bisa dikategorikan saudara saja. Saudara ini bisa kakak, bisa adik. Nah, untuk membedakannya nanti ada di materi English conversation, ya. Many brothers berarti saudara laki-laki, sisters saudara perempuan. Many, banyak. Kenapa pakai many, kenapa tidak pakai much? Nah, itu yang harus kalian pelajari nanti. Jadi belajar terus, jangan pernah berhenti, selalu haus akan ilmu, ya. How many brothers and sisters do you have? Berapa banyak saudara laki-laki dan saudara perempuan yang kamu punya? Selanjutnya ada what is your hobby? Nah, mungkin ketika kita berkenalan ingin juga menanyakan informasi tentang hobi seseorang atau hobi itu kesukaan, ya. Semua orang pasti mempunyainya walaupun berbeda-beda. It's okay, don't care about the hobby of someone, ya. Mau hobinya ini, itu, yang penting tidak merugikan orang lain. Dan mudah-mudahan hobinya adalah hobi yang positif. What is your hobby? Apa hobi kamu? Atau bisa juga dengan what do you do in your free time? What do you do in your free time? Apa yang kamu lakukan di waktu free? Free itu artinya waktu luang, ya, atau waktu bebas. What do you do in your free time? What do you do in your free time? Maka jawabannya kita lihat setelah ini, ya. Oke. Itu ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk asking for information, menanyakan informasi, dan untuk yang lainnya, ini yang tadi, ya, what is your name, kemudian may I know your name, where are you from, where do you live, what is your address, kemudian juga are you a student, where do you go to school? Nah, itu diingatkan untuk menanyakan informasi seseorang. Atau bisa juga what class atau what grade are you, yang tadi terlewat barangkali, ya. Dan selanjutnya ada giving information about oneself. Kalau yang tadi diingatkan contoh asking for, dan ini giving. Apa arti giving? Oke, memberi informasi tentang diri sendiri. Kalau tadi ditanya, what's your name? Maka jawabannya, my name is Andi. My name is Rahmat. My name is Alisa, dan seterusnya. What is your name? Tanya, dan my name is, beri. Bertanya dan memberi informasi. Atau bisa juga langsung, I am Melissa. I am Andi. I am Ali. Oke. Kemudian yang tadi ingat menanyakan asal. I am from Sukabumi. I am from Indonesia. I am from Bandung. I'm from Jakarta. I'm from Surabaya, dan seterusnya. Untuk meminta informasi asal, dan ini untuk memberi informasinya. I live at, saya tinggal di, kalau pertanyaannya nanti, where do you live? Atau yang tadi, ya, maka digabungkan. Where do you live? I live at, ada kata at, ya. Saya tinggal di Cibatu.
My address is at Jalan Raya Cibatu, number sekian, sekian, sekian. Ini untuk pemberi informasi dari ungkapan meminta informasi yang tadi. What is your address? My address is at Jalan Raya Cibatu, number sekian, sekian, sekian. Ya. Next, I am a student. Oke, ini untuk menanyakan tadi, are you a student? Yes, I am a student. Atau bisa juga, no, I am not a student. Nah, itu dari materi English course di bagian yang lesson 2. Kalau kalian lupa, dibuka lagi nanti ya. Atau bisa juga dengan jawaban, I go to SMA or SMK Yasti. SMA itu kalau di bahasa Inggris kan Senior High School, kalau SMK Vocational High School. Dari pertanyaan meminta informasi, where do you go to school? Where do you go to school? I go to Senior High School Yasti. Or I go to Vocational High School Yasti. Vocational High School. Senior High School. SMA, SMK. I am the 10th grade now. Sorry, tanda tanyanya dihilangkan ya. I am the 10th grade now. Yang artinya saya adalah kelas 10 sekarang. Dari pertanyaan, what grade are you? Atau what class are you? Oke. I am the 10th grade. 10th, ada akhiran TH ini untuk menunjukkan urutan ya. Nanti ada kita pelajari dalam number. Number itu ada cardinal number dan ordinal number. Jadi terus stay tune on my channel untuk mempelajari bahasa Inggris lebih jauh. Oke. Next, masih membahas tentang giving information about oneself. Selanjutnya ada I was born on June 28th, 2005. Nah, ini ungkapan untuk menunjukkan atau memberikan jawaban tentang place and birth date. I was born. Kalau ini hanya birth date, tanggal kelahiran. Kalau dengan place, I was born in Sukabumi. Ya. Kalau ini hanya tanggal lahir saja, bukan dengan tempatnya. Dari pertanyaan yang tadi, when and where. Oke, jawabannya ini harusnya ada I was born in Sukabumi, ya, atau I was born on. Karena tadi pertanyaannya when. Kalau when berarti kapan. Kapan Anda lahir? Maka jawabannya ada I was born. Kenapa was born, tidak I am born? Nah, ini harus tahu struktur structure teksnya ya, atau susunan teksnya, karena kita lahir ini adalah di masa lampau, jadi menggunakan I was, tidak I am. I was born on June 28th, 2005. Saya lahir pada bulan Juni tanggal 28 tahun 2005. Untuk mengutarakan tanggal itu juga nanti ada video khusus untuk kita pelajari ya di English course. I was born on June 28, 2005. Kemudian, I am 15 years old. I am 15 years old. Saya berumur 15 tahun. Dari tahun 2005 sampai tahun sekarang, ya. Hari ini sudah tahun 2020. Kalau nanti sudah beranjak lagi berarti tambah lagi bilangannya atau umurnya. Nah, untuk hari ini berarti I am 15 years old. 15, sorry, itu bukan M ya. I am 15 years old. Saya berumur atau berusia 15 tahun. My age is 15 years old. Mana yang ingin kalian ungkapkan untuk memberikan informasi tentang umur? My age is 15 years old atau I am 15 years old. Silahkan. It's okay. You can choose which one is easiest for you to say.
Pilih yang mana yang paling mudah untuk diucapkan. Itu berkenaan memberikan umur atau usia. Kemudian ungkapan memberikan informasi tentang diri sendiri berkaitan dengan keluarga. I have no brothers and no sisters. Oke, ungkapan ini kalau tadi ada pertanyaan, do you have brothers and sisters? Atau how many brothers and sisters do you have? Maka jawabannya, salah satu contohnya bisa seperti ini kalau kondisi kita tidak punya saudara laki-laki dan tidak punya saudara perempuan. Jadi, the only one child. Hanya anak satu-satunya. I have no brothers and no sisters. Kemudian bisa juga kalau memang kita punya saudara dan saudara laki dan perempuan, maka I have one brother and two sisters. Kalian perhatikan one brother, S-nya tidak ada. Kenapa? Nah, ini untuk menunjukkan kata benda tunggal. Juga materi tentang kata benda singular and plural nanti kita pelajari secara khusus di English course. I have one brother and two sisters. Saya punya satu orang saudara laki-laki dan dua orang saudara perempuan. Ya, kalau dua berarti lebih dari satu, maka ada S di setiap kata bendanya. Oke, next selanjutnya ada my hobby yang tadi ditanya. What is your hobby? My hobby is traveling and jogging. My hobby is traveling and jogging. Hobi saya adalah jalan-jalan dan jogging ya, lari pagi. Atau lari-lari kecil lah istilahnya ya, traveling and jogging. Atau mungkin ada juga yang hobi menyanyi dan menonton film. My hobby is singing and watching the movie. My hobby is playing volleyball. My hobby is playing basketball. My hobby is playing football. My hobby is swimming, cooking. Oh, banyak ya. Dan ini silahkan sesuai dengan hobi masing-masing. What is your hobby? My hobby is traveling and jogging. Hobi saya adalah traveling and jogging. I like swimming in my free time. I like swimming in my free time. Saya suka berenang di waktu waktu free ya, waktu senggang, waktu luang. My free time. I like swimming. Kalau ada pertanyaan tadi, what do you like doing in your free time? What do you like doing in your free time? Apa yang suka kalian lakukan di waktu yang kosong? I like swimming in my free time. Okay, students, itu adalah ungkapan-ungkapan untuk asking for and giving information. Dan berikut ada sebuah contoh ketika kalian harus memperkenalkan diri di depan banyak orang atau di depan kelas atau di depan sesuatu yang baru. Yang simple dan sederhananya, kalian bisa ucap dulu, hello everyone, good morning, atau good afternoon, atau good evening. Ini untuk pembukaan ya. Jadi nanti ini dicoba di depan kelas ya, ketika kita harus memperkenalkan diri sendiri. Ada opening, hello everyone, atau hi guys, hi friends, good morning, kalau pagi hari, good afternoon, good evening, dan seterusnya. How do you do? It is nice to meet you. How do you do? Kenapa tidak how are you? Karena ini dianggap untuk pertemuan pertama kali dengan seseorang. Ya, menurut informasi, gunakan how do you do. Walaupun how are you juga langsung bisa. Ya. How do you do? It is nice to meet you. Nanti respon dari temannya mungkin menjawab, how do you do too? Nice to meet you too. Kemudian, in this time, let me introduce myself. In this time, pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. My name is Andi, I'm from Sukabumi. Contoh, nama saya Andi, saya dari Sukabumi. I live at Cibatu. My address is at Jalan Raya Cibatu. Nama saya Andi, saya dari Sukabumi, saya tinggal di Cibatu, alamat saya di Jalan Raya Cibatu. Nah, itu ungkapan memberikan informasi kepada orang lain. I am a student. I am the 10th grade now. Saya siswa dan saya kelas 10 sekarang. I go to senior high school Yasti.
atau I go to vocational high school Yasti. I was born on June 28, 2005. I am 15 years old now. Yang tadi ya. I have one brother and two sisters. My hobby is traveling and jogging. Nah, kemudian ditutup dengan ungkapan yang simple, sederhana, tapi cukup mengena ya. Well, I think it is enough for my introduction. Thank you and goodbye. Nah, itu contoh untuk memperkenalkan diri di depan orang. Walaupun nanti bisa bebas, urutannya tidak seperti ini. This is only one of the examples. Contoh yang lain bisa kalian lihat di video-video yang lainnya ya. Oke, nah sekali lagi, introducing yourself. Hello everyone, good morning. How do you do? It is nice to meet you. In this time, let me introduce myself. My name is Andi. I am from Sukabumi. I live at Cibatu. My address is at Jalan Raya Cibatu. I am a student. I am the 10th grade now. I go to Senior High School Yasti. I was born on June 28, 2005. I am 15 years old now. I have one brother and no sisters. My hobby is traveling and jogging. Well, I think it is enough for my introduction. Thank you and goodbye. Nah, itu contoh yang bisa kalian gunakan untuk memperkenalkan diri. Jadi kesimpulannya hari ini, asking for and giving for information about oneself sudah kalian pelajari. I hope you understand it much. And remember, always practice your English and never stop. Try, pray, practice, and use. No one can make your English better but you yourself. Okay, that's all for today's lesson. I hope we can meet again in the other videos. Goodbye, student, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.